Pak Haris, bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, Pak Sud. Baik, baik, baik. Ya. Oke. Kemarin saya lihat kok Anda sangat murung sekali nih, Pak. Kenapa, Pak? Kira-kira, Pak? Betul, betul. Murung dan satu hari itu sepertinya hari yang paling berat kalau menurut saya. Selama saya Hari jadi yang paling berat ya. betul. Kenapa, Pak? Kira-kira beratnya ini kenapa ini kira-kira ini? Beratnya begini, Pak. Jadi ini ada ya mungkin selama jadi guru antara guru di pedesaan dan di Hmm. perkotaan itu memang ternyata ada perbedaannya. Perbedaannya itu ya dari siswanya termasuk. Jadi kalau misalkan di pedesaan itu ya yang namanya siswa ke guru itu masih istilahnya ada rasa sungkannya lah atau rasa tawadu atau taat gitu. Tapi kalau perkotaan itu sudah hilang sepertinya. Nggak tahu ya kalau mungkin di sekolahnya Pak Sud. Ini kebetulan kan saya baru pindah dari SMK ya areanya kalau biang Area di perkotaan desa gitu ya. ya bukan desa banget sih sebenarnya. Saya hampir melipir ke kota pinggir gitu ya istilahnya, Pak ya. Setelah saya pindah ke SMK 7 ini kan bukan Pusat sudah kota. di malah pusat kota, ibu kota Iya, Provinsi Jawa Jawa Timur. Timur. Jadi saya pindahnya itu kan per Juli 2022. Dan selama saya mengajar itu kebetulan yang siswa yang bermasalah ini sempat saya ajar juga. Jadi dia posisinya kelas 11. Kelas 11 itu ada praktek magang seperti biasanya kan Pak Sud. Iya. Magang itu kan 6 bulan untuk magang, Mhm. kemudian 6 bulan lagi balik dari tempat magang ke sekolah. Kebetulan Ke dia itu sekolah seperti itu ya. kemudian gelombangnya itu gelombang satu berarti berangkat duluan. Nah, Gelombang satu itu berarti kira-kira bulan apa, Pak, untuk magangnya itu? magangnya ya berarti dimulai dari bulan Juli, 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 Juli ya, Juli. Desember, Kalau 6 bulan sampai Desember nih. Desember. Jadi Oke, Juli Juli sampai Desember untuk gelombang satu. ya otomatis kan Siap. Oke. masuk sekolah SMK-nya kan bulan Juli. Jadi belum kenal karakternya sama sekali tiap-tiap Hmm, siswanya. Jadi 36 siswa gitu itu ya. belum tahu karakternya. Ya itu tadi yang saya sebutkan di depan. Karakter siswa di perkotaan ataupun di pedesaan kan beda. Iya. Ya saya Sebetulnya yang menyebabkan beda itu kira-kira apa, Pak? Kondisi sekitar lingkungan tempat dia tinggal atau seperti apa? Yang sih biasanya ini menurut Bapak ini, kalau menurut saya itu ya iya, dari lingkungan sekitar terutama ya keluarga itu kan. Keluarga di pedesaan sama keluarga di perkotaan itu pasti beda. Kalau pedesaan mungkin orang tuanya mungkin masih nggak terlalu sibuk bekerja. iya, masih ngereken ke anak-anak istilahnya ya, Pak ya? Yang di perkotaan itu kan dua orang Rata-rata, tuanya bekerja, kadang iya, putranya belum bangun, orang tuanya sudah berangkat. udah Nah, berangkat. akhirnya Urban mungkin culture gitu ya, Pak ya, kalau di iya, perkotaan itu istilahnya. jadi, jadi belum apa istilahnya, nggak kurang perhatian lah. Jadi akhirnya pelampiasan perhatiannya itu di sekolahan. Nah, itu. Gitu ya, Jadi Pak ya? berangkat saya belum mengenal semua karakter siswa. Jadi 6 bulan ternyata di tempat praker itu infonya memang agak bermasalah. Lah ini rekam jejaknya di kelas 10 itu info saja Pak. Oke, siap. Di kelas 10 itu awal itu memang itu tadi mereka nggak masuk sakit, sering nggak masuk sakit. Itu di awal kelas 10. Nah, Iya, kelas 10. iya, Awal semester nilainya ya karena dibantu ya agak bagus semester 1. Kemudian di semester 2 ini karena sudah teman-teman ya ini nggak perlu dibantu lah. Akhirnya ya beda jauh dengan semester 2. Sama kasusnya ketika mau naik kelas dia apa ya? Nggak sebenarnya nggak layak untuk naik kelas tapi berhubung eh, orang tuanya ini kakeknya terutama itu mantan guru sini akhirnya ya dengan bantuan akhirnya hmm, naik. Nah, awal-awal itu juga masuknya ke SMK 7 ini juga karena kakeknya mungkin ya, Pak ya?
melalui jalur Oh, gitu. Jalur khusus istilahnya ya, jalur undangan. Nah, undangan jalur dari undangan. kakek itu. Nah, Iya, iya, iya. masalahnya ketika saya juga nggak tahu kan, baru tahunya ketika semester 2 yang ketika kembali dari tempat magang itu. Jadi di Gitu, magang gitu. itu infonya dari wali kelas sebelumnya itu memang ada bermasalah di tempat magang. Siap. Setelah itu kembali ke sekolah, saya sempat mengajar. Mapelnya PKK Pak Sud. Jadi Hmm, sama juga mapel PKK ini saya juga di SMK 7 ini di SMK pertama itu baru mengajar mapel PKK ini ya di SMK 7. Sebelumnya ya mapel pure yang mapel produktif. produktif, produktif. Ya juga PKK itu juga produktif tapi Iya, itu tapi kan lebih ke KWU lah kan iya istilahnya nanti. Lebih ke namanya KWU yang harus guru-guru menghasilkan apa itu Pak? Suatu produk yang bernilai jual itu kalau menurut saya sih. Iya, benar ya Pak ya. benar-benar Pak. Nah, itu oke. Singkat Nah, cerita mm, pertemuan awal Anda ini nggak hadir. Jadi saya absen minggu pertama nggak hadir. Jadi dari beberapa pertemuan kalau nggak salah 18 kali pertemuan itu dari semester 4 ya. 4 yang setelah balik prakerin itu si anak ini dari absensi saya itu rata-rata yang alfa kayak presensi yang alfa itu 6 Pak Sud. Itu untuk mapel 6. saya iya. Itu Mapel untuk PKK saja, 6 hari. 6 6 hari. pertemuan lah, 6 pertemuan. Ya, pertemuan yang jenengan mungkin 6 hari ya, Pak ya. Jadi uniknya itu sampai mungkin sudah dari ciri-ciri yang kelas 10. Jadi ketika Mm-mm. saya absen, saya panggil namanya, inisial Z atau D itu. Mana Iya, sih D? Jawabannya anak-anak itu kompak, umroh Pak. umroh. Karena sering banyak nggak masuknya itu, sampai dibilang umroh ya, Pak ya. Umroh Pak. Ya, makanya ini loh. Tapi dari situ saya bukan walasnya kan karena ya guru mapel saja ya saya nggak Iya, punya wewenang untuk misalkan home visit itu kan iya. melampaui ya makanya saya biarkan aja 6. Setelah mau kenaikan kelas Mm. ternyata seperti biasa di jurusan itu ada rapat kelulusan jurusan kan Pak Sud. Di rapat kelulusan itu si anak ini dari info BK dan info BK dan TU itu didapatkan alfanya 21 hari Pak Sud. Itu selama 1 semester atau 1 tahun, Pak Aris? Untuk alfanya itu yang info dari Kalau PK. 1 semester itu Pak Sud karena kan Satu semester semester. Berarti 1 semester itu sudah 21 hari ya, Pak ya? hari. Ya, Mm-mm. oke. Oke, oke. Nah, terus lebih kagetnya lagi nilai yang di bawah KKM itu 11 Pak Sud. 11 itu di bawah KKM. KKM Waduh, luar biasa sekali ini anak kayaknya ya Pak ya. Apalagi makanya Anda sebagai wali kelasnya ini. Nah. eh, belum belum wali kelas ini kan masih Oh belum, ya makanya saya nggak visit karena belum jadi wali belum kelas. wali kelas. Dulu belum wali kelas. Akhirnya di rapat jurusan itu memang nggak naik. Ya, setelah itu Hmm. jurusan itu berapa hari berikutnya ada rapat pleno. Rapat pleno sekolah berarti Ya, ini Pak, setelah rapat jurusan. ya, itu Oke. kan rapat pleno ya tetap karena memang sesuai kriteria kenaikan kan ada dua mapel yang di bawah KKM bisa Mm-mm. dan ketentuannya itu kalau 1 tahun kan 12. Mm-mm. Ini kan sudah 21, akhirnya diputuskan untuk tidak naik. Oke, sudah selesai. Oke. Kita cetak semua rapot, dicetak termasuk saya walas yang bukan yang si Z Si ini. Z tadi ya Pak ya. Kemudian setelah liburan, uh, Mm-mm. baru ulangan Pak. Oh ulangan, ya ya. Di situlah ternyata Uh, belum pas liburan ini sudah mulai muncul benih-benih. benih-benih kebaikan maksudnya. Oke, oke. Penolakan kenapa kok Penolakan. akhirnya ya itu
Walasnya kebetulan kan juga temen TKJ nih Pak Sun. Oh, oke, Walasnya teman TKJ nih, satu jurusan. Jurusan dan kebetulan juga temen sebelah, tempat duduk sebelah. Akhirnya Berarti Walasnya itu orang-orang produktif semua ya, Pak? kalau di TKJ ya kita ada 6 rombel. Kebetulan yang Heeh. 5 rombel itu dari guru TKJ, satunya dari guru NA. Memang karena guru Oke. NA Karena satu sudah ada guru TKJ-nya mungkin. ya, Kalau ada slot satu mungkin masih dipegang guru TKJ. karena satunya kan sudah jadi diplot jadi kepala program keahlian jadi kan Oh, kurang satu. Kaprokli, siap. Memang Sehingga ideal ya Pak kalau di SMK itu iya Walasnya memang idealnya itu harus dari yang dari Bapak Ibu produktif. guru jurusan dari Iya, produktif supaya bisa mengetahui kondisi anak-anak lebih banyak lah. Karena mungkin di jam produktif itu lebih banyak kayaknya ya Pak ya untuk mengetahui anak-anaknya itu. karena kita SMK kan vokasi ya, memang Iya iya benar. aktifnya kan yang lebih banyak jamnya. Jadi itu naik, akhirnya ini orang tuanya ini meminta bantuan. Oke, orang tuanya meminta bantuan. Minta bantuannya ini Mm-mm. eh, anggaplah media lah, media. Oke. Iya, lah kebetulan yang minta bantuan ini dia punya putranya juga satu kelas. Mm-mm. Si anak Satu yang kelas juga iya satu sama kelas, si Z tadi ya Pak ya. satu kelas. Heeh, Jadi satu mungkin kelas. apa ya? Mungkin apa pertemanan apa bestie gitu mungkin. Nah, jadi Iya, sahabatnya, sahabat karib kalau bahasanya dulu itu ya Pak ya, mungkin seperti itu ya. Kalau dia sekarang itu anak-anak nyebutnya bestie itu ya Pak ya. bestie betul-betul saya istilah. Di akhirnya datang ke sekolahan pada Iya, waktu itu. datang ke sekolah. Iya masih libur. Nah, libur itu untuk muridnya maksudkan ya kita nggak pernah Iya, libur. gurunya kan enggak libur ini. Akhirnya dia datang ke sekolahan. Saya kebetulan pada waktu itu nah, pokoknya saya nggak di ruang guru, hanya ada beberapa teman. Pas nggak di ruang guru ini. Jadi datang lah kok yang istilahnya tuh memprotes, bukan protes awalnya bukan memprotes yang nilai dari giringnya itu kenapa kok Walasnya ini nggak bertindak home visit, Oke, kenapa iya iya benar. Kenapa nggak di home visit gitu ya Pak ya? nggak dipanggil padahal dari menurut teman saya ini sudah saya panggil Pak. Jadi kalau home visit jangankan home visit, home visit dipanggil aja kadang datang kadang enggak. Kalau itu versinya teman saya. Jadi seperti Oke. itu. Akhirnya sampai intinya yang wartawan ini sampai itu ya, istilah memancing emosi supaya teman saya ini emosi. Akhirnya ya dia menahan, akhirnya Menyebabkan menaikkan tensi berarti ini ya Pak ya. sengaja untuk naik Iya. orang rame. Teman TKJ yang perempuan itu datang, akhirnya dia membantu backup. Teman TKJ satu yang laki-laki itu sudah nggak ngatasi Pak, mungkin ya memang ya bersilat lidah seperti itu. Akhirnya teman yang ini yang jadi bakal walasnya yang kelas 12 jika memang Yang naik kelas 12, iya iya. membantu akhirnya ngobrolnya itu dipatahkan semuanya nggak bisa Pak, nggak bisa. Hanya dia balik dengan apa ya hasilnya nol tetap ya memang di mana-mana kan sudah rapat pleno kan sudah nggak bisa diganggu gugat karena ada daftar akhir Iya, kalian ya sudah ada bukti-bukti yang konkret, datanya itu ya tadi ya, Pak, ya? iya Mhm. akhirnya nggak cukup pas seperti itu datang lagi ke sekolah ketemukan Mmm, mhm sekolah mhm. kalau kalau saya itu mungkin bisa 5 dengan kejadian yang kemarin itu ya mungkin ya 6 lah 6 6, ya, Pak, ya? 6 iya 6 lah dan yang ini yang masalahnya ini ternyata karena akhirnya dengan tekanan seperti itu akhirnya Mhm. berubah yang melihat adanya yang mengajar di sini akhirnya kok sayangnya tadi dari kurikulum itu ada apa istilahnya ada perubahan pusat itu yang saya sesalkan akhirnya bisa berubah Pak. Mhm Jadi, mhm. tapi dengan bersyarat Pak.
Dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ini berarti ya Pak ya? Ya, jadi ada surat pernyataan bermaterai Mm-mm. yang menandatangani itu ya hanya sama ketika dia dimasuk sama kakeknya dulu, Mm-mm. tanggung jawab itu kakeknya juga di materai itu. Dia di deadline tanggal 11 Agustus untuk menyelesaikan tanggungan yang di bawah KKM tadi. Oke. Jadi Jadi menyelesaikan semua tanggungannya ya Pak ya? menyelesaikan semua tanggungannya. Mm-mm. Setelah menyelesaikan, jika tidak selesai tanggal 11 di Mm-mm. pernyataan nanti akan dikembalikan ke Ke orang kelas tua. Ke sudah kelas 11. Oh, ke kelas 11 berarti. jadi tidak Tetap naik. tinggal kelas. Heeh. Itu bersyarat. Ya dulu zaman kita juga ada naik bersyarat. Nah, ini mungkin karena tekanan akhirnya itu tadi. Jika cerita dari ring waktu itu mungkin dari akhir Juli pada waktu lagi liburan hingga tanggal 11 itu, dari 11 itu anaknya hanya bisa menyelesaikan sekitar 7 dengan 7 8 KKM. Maksud 8 yang sudah diselesaikan, tinggal 3 yang belum, termasuk mata pelajaran yang saya ampu PKK itu, PKK itu belum terselesaikan. sama 2 mapel produktif. Tuh, jadi Malah ya, produktif yang belum terselesaikan ini Pak ya. ya belum. Padahal kan bobotnya kan besar yang produktif setahu saya itu. Jadi kalau Heeh. mungkin kalau sesama pendidik pasti paham. Mm-mm. Itulah juga laporan prakrinnya itu juga belum diselesaikan. Laporan magangnya juga belum selesai berarti. Jadi seperti itu. Mm-mm. Akhirnya lah karena deadline tanggal 11 itu eh, belum tercapai, otomatis kan kepala sekolah memutuskan untuk tetap tinggal 11 kan gitu. Tetap di, ya, ya, ya Pak. Setelah tetap di tanggal kelas 11, ya berikutnya hari berikutnya itu dua orang tuanya datang ke sekolah Pak Sud. Ayah Kedua orang tuanya. Tapi kakeknya ndak hadir ya, ndak ikut. dan anaknya tadi hadir. Oh, Terus 3 sama anak sama kedua orang tua. ya temui kepala Hmm. sekolah dan teman-teman TKJ. Hmm. Jadi kira-kira kalau misalkan Pak Sud di posisi itu dengan permintaan itu mestinya seperti apa Pak Sud? Misalkan Kalau saya kepala sekolah atau yang apa ini? kalau misalkan jadi kepala sekolah Pak Sud Saya, atau kalau saya kepala sekolah jadi dulu Pak, itu menurut saya ya sesuai musyawarah secara mufakat itu kalau saya. Dan kalau saya sebagai wali kelas meninjau ulang anak ini layak enggak untuk naik bersyarat. Apa memang jika memang tidak layak ya harus tinggal kelas seperti itu. Itu kalau di posisi walas. Tapi kalau di posisi kepala sekolah harusnya malah lebih bijak mengambil keputusan itu ketika musyawarah mufakat. Karena kalau kita nentuin sendiri itu malah kayaknya ngapain ada rapat gitu kalau menurut saya itu kira-kira Pak Iris. Itu sih itu menurut saya. kalau misalkan posisi jadi wali muridnya, Saya jadi wali muridnya ya mau tidak mau ya harus mau. Wong anaknya memang tidak bisa menyelesaikan, tidak nututi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya Mas harus maksa. Iya kan? Nanti ya menjadi percontohan temannya. ya, Kalau jadi wali murid ya harus ikhlas. Wah, jangan anakku ya memang belum layak untuk kelas 12. Seperti itu. ya. Nah permasalahannya ini nggak seperti yang di istilahnya rata-rata seperti itu Pak. Iya, Ternyata memang tidak sesuai cerita kadang itu lebih ya, ekspektasinya lebih kan seperti ini harapannya, tapi ya, realitanya kadang di lapangan itu susah ya, Pak, ya. malah menuntut hal yang istilahnya loh kok bisa Mhm. nggak di istilahnya itu semua ditolak alasannya sekolah nggak bisa kita kok bisa ini mestinya ini tetap naik jadi dengan argumentasi sampai dia lupa bahwa yang Oke, dihadapi itu adalah kepala sekolah dan kepala sekolah. ibu gurunya jadi akhirnya
singkat cerita terakhir sampai di hari H itu apa? Di terakhir itu kepala sekolah sudah memutuskan sudah tidak naik, jadi kembali ke Hmm. kelas 11. Tapi Hmm. itu tadi dengan tetap meninggalkan sebelum meninggalkan masih memikir-mikir dulu ya udah saya pikir-pikir dulu padahal keputusan kepala sekolah itu sudah fix tidak naik. Udah fix tidak naik. Iya masih Iya, iya. udah saya pikir-pikir dulu istilahnya tuh mungkin mau mencari celah lagi Pak Su. Oke, siap-siap. Akhirnya karena sudah diputuskan dari rapat itu kelas 11 otomatis kan dia 12 3J1 turun kelas 11 berarti kan kembali ya ini saya jadi walasnya Pak Su. Nah, di sini Oke, oke. saya jadi Siap. walasnya saya sudah mulai melakukan tugas saya. Jadi Siap. ketika Nah, kemarin hari pada Senin kesempatan ini Pak Aris, ya, pada kesempatan Bapak jadi walas saat ini, nah, kira-kira ada kekuatan lain nggak untuk mencapai tujuan tadi? Misal tujuannya itu merubah anak ini menjadi lebih baik, karena mau nggak mau kan kita harus menerima keputusan kepala sekolah. Ya ya sudah ini naik anaknya lah, ini gimana Pak kira-kira Pak? kalau saya sebagai wali kelas yang baru ya saya sudah menyampaikan ketika orang tua sebelum bilang pikir-pikir saya sampaikan nak ya, naik nggak naik itu kan yang menentukan bukan guru sebenarnya guru Tapi ini diri hanya kita. iya guru itu kan Nah, hanya menuntun kita among aja kan iya, fasilitator lah anggapannya di kelas itu instrukturnya, mengarahkan. sendiri kan nah ini jadi kalau misalkan sekarang hari ini kamu gak naik itu ya memang konsekuensimu ketika kamu gak masuk nah gak masuk itu kan kamu beralasan sakit nah tapi yaitu tadi ketika saya baru tahu ketika home visit Pak home visit jadi ketika home visit jalankan tugas itu Ini berarti home visit untuk yang pertama kali, Bapak, khusus Bapak ya, khusus Bapak sebagai walasnya ini yang pertama kali. saya nggak mau kejadian lagi jadikan Ya. ya jadi saya home visit saya membawa surat sebelum saya home visit saya mengirim surat teguran surat peringatan istilahnya kenapa kok nggak masuk sebelum surat peringatan otomatis karena sudah diputuskan kemarin saya sudah masukkan ke grup siswanya dan 2 orang tuanya ke grup wali murid jadi sudah saya masukkan seperti ya sesuai SOP lah jadi seperti biasa hari Senin nggak masuk saya konfirmasi di grup Tuh. Kamis nggak masuk cuman nggak masuk akhirnya karena hari Senin sudah 6 saya takut kalau sudah 7 hari ini nanti kan bahaya Pak Sud. kalau ada Iya, guyon Pak ya. kalau ada guyonnya doang kok pas pitung di none kan gitu kan Ya, itu. kayaknya saya habis Kira-kira hambatannya masih ada lagi nggak, Pak ya? Misal anak ini nggak naik lagi, nggak naik, nggak masuk lagi, atau seperti apa hambatan yang nanti mungkin akan eh, terjadi ya ke depannya. Kita kan nggak tahu nanti ke depan, apakah masih ada hambatan-hambatan itu seperti itu, Pak? ya kalau nah ini akhirnya hambatannya itu saya ketahui ketika saya home visit Pak Sud. Jadi saya datang dengan teman dan guru BK ke sana home visit. Ketika home visit itu rumah keadaan sepi, tinggal adiknya mungkin pulang baru sekolah. Nah, ternyata si siswanya ini dengan ibunya masih di luar. Oke. Tahu infonya itu katanya ke sekolah. Padahal Katanya itu ke sekolah. tapi saya selama pagi itu nggak ada kehadirannya di Nggak pernah ya. kehadiran pagi itu berarti jenengan nggak pernah melihat anaknya, nggak ada bahkan kalau pagi. Akhirnya saya dipersilakan masuk sama tetangga depannya. Nah, tetangga Oke. depannya ini kebetulan wali murid saya yang Oke. baru ini. Nah, jadi Oh, yang baru ya. akhirnya dipersilakan masuk. Sebelum datang orang tuanya itu neneknya datang. Nah, neneknya ini Hmm. guru, pensiunan guru. Oke, pensiunan guru. Jadi kita diskusi di situ, ya, Hmm. diskusi tentang guru gini-gini. Nah, ternyata kok ini hambatannya ternyata diceritakan sama neneknya. Hmm.
hambatannya itu ya pagi. Kalau nggak dibangunkan neneknya, ini satu keluarga nggak akan bangun, Pak Sud. Jadi Oh, kalau berarti tugas neneknya ini membangunkan semuanya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Cucunya ya Pak ya, lebih tepatnya cucunya. cucunya, Heeh, jadi heeh. satu keluarga itu nggak bangun kalau nggak dibangunkan sama cucunya. Nggak dibangun Neneknya. sama Heeh. ya, sampai bilangnya gini, kalau nggak meskipun sampai rubuh rumahnya tetap saya gedor biar bangun. Gitu. Iya, rubuhin aja rumahnya Pak, bilang aja gitu Bu. Bu. Terus itu kalau bangunnya kesiangan, Pak, Mm-mm. nah, ini kan datang otomatis kan terlambat. Iya, Ya, terlambat ke ya sekolah. berangkat sekolah tapi nggak berapa lama itu dia kembali lagi. Tapi belum sampai sekolah, iya Pak ya. Ya, pastinya kan belum sampai sekolah. Pulang ke Mm-mm. rumah, masuk ke dalam kamar tidur. Hmm. Padahal di sebelahnya, kamar sebelahnya itu orang tuanya ibu itu juga tidur. Lah itu yang hambatannya. Jadi tidak Oke, ada oke. itu. Iya sih. Akhirnya tahu jelas datang ibunya dan anaknya ini dengan satu orang juga, Pak Su, Oke, oke, iya Pak. yang membackup ya. Kalau saya lihat perhatikan tuh mungkin dia hanya berkedok pakai seragam kaki gini. Tapi kalau lihat bahasanya sih ngomongnya pendidik guru. Tapi kalau lihat tutur katanya sepertinya bukan seorang guru lah. Masa katanya kalau di sekolah saya 6 bulan alfa ini saya masuk, saya naik. Ya sudah suruh sekolah Bapak aja gitu kalau Bukannya itu. katanya KPK saya, ya udah dibawa aja Pak ke sekolah saya. Nah, itu kan ya Pak ya. Akhirnya saya nggak memperpanjang masalah di situ karena Oke. saya bilang gini, Karena bukan Pak, itu tujuannya nanti ya Pak ya. Goalnya kan bukan itu. tujuan saya di sini, jadi rencana saya ke sini nih Pak, karena Mm-mm. saya sebagai walas yang baru. Kemarin eh, siswanya ini sudah diputuskan tidak naik, jadi kan kembali ke Mm-mm. kelas 11. Ke kelas Saya walasnya 11. yang baru. Jadi saya nggak mau perpanjang yang masalah yang naik nggak naik. Saya sekarang tugas Oke. sebagai walas kelas 11. Jadi gitu. Kelas Uh, 11. Kalau tidak masuk, saya home visit dan sebelumnya saya tiap hari memberikan konfirmasi tidak ada jawaban. Jadi itu. itu. Akhirnya kita nggak puas. Ya kalau misalnya jenengan nggak puas Pak, monggo ke sekolah. Akhirnya itu tadi di sekolah lagi, akhirnya kejadian lagi dengan emosi itu Pak Su. Jadi itu. Dan pertanyaannya sama dengan ketika saya home visit. Jadi pertanyaannya sama, intinya itu dia kenapa nggak dinaikkan, wong dia itu nggak mabuk, nggak narkoba, tidak memperolok guru atau Hmm. takut kepada guru. Intinya tidak membuat kegaduhan, membuat kericuan dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Mau nggak Iya. masuk ya sama aja Pak, nggak masuk kan kehadiran. Akhirnya sampai mengancam akan dimasukkan ke ranah pemerintah provinsi melalui Iya, dinas iya. dan akan istilahnya dikabarkan ke Hmm. media-media itu. Terakhir seperti itu Pak Su. Hmm, Jadi oke, oke. itu masalahnya yang kompleks menurut saya. Oke. Nah, setelah Bapak jadi walas nih kan pasti ada rencana-rencana dalam mencapai tujuan tersebut serta mungkin ada strategi lain. Ini anak ini biarin kelas 11, mungkin bisa jadi lebih baik lagi nantinya Pak. Kira-kira seperti apa Pak? Kalau saya itu tadi saya efektifkan komunikasi dengan wali murid. Jadi saya sudah tahu rumahnya, kemudian saya sudah masukkan di grup. Jadi ya sering-sering menghubungi kalau misalnya memang nggak masuk ya pasti saya tiap hari saya nggak akan bosan-bosan untuk mencari konfirmasi kenapa kok nggak masuk. Andai kata bangunnya kesiangan terlambat, ya namanya sudah terlanjur terlambat, apa bangunnya kesiangan nggak bisa disalahkan, ya tetap datang aja terlambat. Ya Mhm. nanti kan pada akhirnya mungkin by kebiasaan nanti ya siapa tahu dia bisa Iya, balik. supaya dapat hidayah nanti di tengah jalan ya Pak. Kita kan nggak tahu nanti. Makanya Nah, saya tetap
tetap berkeyakinan ya nggak usah, nggak apa-apa meskipun nggak naik kelas, toh saya ada wali kelasnya yang akan mendampingi saya nggak akan bosan. Itu pun kalau Iya. iya. Mungkin hambatannya itu tadi yang Bapak bilang itu ada orang tuanya yang tidak respon. Itu apa masih sama Pak? Ketika Bapak WA itu masih belum respon atau Sama, jawabnya itu sesempatnya? Biasanya kan ada orang tua yang jawab sesempatnya atau seperti apa itu? Apakah masih sama Pak? masih sama Pak Sud, Masih sama ya. Oke. mirip saja. Jadi ya mungkin Tapi dengan tadi jenengan tidak bosan-bosan untuk wis tak WA terus sampai bosen istilahnya ya, wis tak WA terus pokoknya tupoksi saya mengingatkan gitu seperti itu ya mungkin tadi ya Pak ya. ya kan kita di Oke sekolah oke. ya tanggung jawab kita Pak Sud. Jadi kalau waktu Mhm. di sekolah ya tanggung jawab kita. Iya, Kalau kita kan di benar-benar. rumah baru tanggung jawabnya kedua Nah, orang tua. orang tua gitu, oke. Kita kan hanya kerjasama Mhm. antara orang tua dan guru gitu. Nah, dari komitmen-komitmen Bapak tadi mungkin di rencana aksinya kan nanti Bapak butuh bantuan siapa saja nih yang dapat membantu Bapak dalam mengatasi hal-hal ini nanti Pak. Jangan sampai kan kita nggak mau anak ini terjadi lagi, nggak naik lagi kan di kelas 11. Iya, gitu Pak. Kalau saya ya terutama itu bantuannya ya dari dirinya sendiri, Mhm. dari ya Oke. sendiri. Yang kedua itu menurut saya ya orang tuanya juga harus bisa ikut membantu saya. Oke oke. Kemudian yang ketiga mungkin dari pihak guru BK, Guru BK pastinya ya Pak ya? guru BK mungkin kenapa kok sampai bangunnya kesiangan, ada apa, apakah ada masalah. Dan mungkin ya itu tadi bisa jadi hubungan antara kedua orang tuanya itu mungkin renggang juga bisa Pak Sud. Jadi orang Nah itu ya, heeh. iya bisa jadi Tapi kan mungkin kita tidak terlalu ke sana tentang itu ya Pak ya, yang pasti pokoknya hari ini datang ke sekolah, hadir, kamu naik kelas 12, sudah, itu kan ya Pak ya? Heeh, mau kita, oke. Ya Pak Haris terima kasih ya. Bagaimana Pak tentang kegiatan coaching hari ini setelah Bapak curhat dengan saya Pak? alhamdulillah Perasaannya Pak? perasaan saya wah, lebih terbuka Pak Sud. Wah Jadi lebih terbuka, lebih ya tenang lagi ya, ada jadi teman bisa untuk tak ada berdiskusi. yang saya tutup-tutupi. Jadi Iya. ini kejadiannya ya memang saya Mhm mhm. ceritakan ya itu tadi terbuka tadi. Siap siap. Ya mudah-mudahan bisa jadi wali kelas Amin amin. yang diharapkan oleh Yang iya, yang mampu ya Pak ya, mampu mengantarkan anak-anak sukses semuanya nantinya. Oke. Baik Pak Aris, terima kasih ya pertemuan kita kali ini mungkin bisa membantu Bapak dalam bertindak sebagai wali kelas nantinya dan bermanfaat untuk anak-anak juga dan orang-orang sekitar iya supaya betul Pak. jadi lebih baik lagi ya. Kita Siap. akhiri pertemuan kali ini Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Bagaimana Aris. kabarnya Pak Sud? Nah, kabarnya ini Pak Aris luar biasa. Kalau dibilang baik itu baik, kalau senang ya senang, susah ya susah, gelisah ya gelisah ini Pak saya Pak. Iya. Kayaknya suasananya hampir sama dengan di ibu kota Jakarta ya Pak Sud ya, yang Iya, kenapa Pak? lagi banyak masalah polusi udara ini Pak Sud. Iya itu banyak polusi udara iya. Yang membuat saya pertama itu senang dulu ini Pak, perasaan saya senang itu uh, alhamdulillah saya bisa ikut ujian tesis karena kemarin itu sebenarnya sudah dijadwalkan Pak. Itu tanggal 5 Agustus untuk ujian umumnya. Itu di tanggal 5 Agustus. Nah, itu saya merasa sedih di situ. Aduh, saya kok belum bisa ujian. Nah, dari situ saya kebut apa yang belum saya selesaikan, saya kebut terutama dengan media pembelajaran dan sebagainya, tugas-tugas yang lain saya kesampingkan dulu, saya fokus kalau malam itu hampir tidur itu jam 1 itu baru tidur Pak, nanti jam 4 subuhan udah berangkat ke sekolah. Nah itu
saya lakuin dari tanggal 5 sampai tanggal kemarin tuh baru siap sidang tanggal 27-an. Sekitar 20 hari Pak, tirakat istilahnya kalau orang Jawa bilang. Nah itu waktu susah saya itu, nelongso istilahnya, kalau orang Jawa bilang itu nelongso di situ. Iya. Dan perasaan bahagianya itu ketika kemarin diumumkan keluar bahwasanya nama saya bisa ikut sidang tesis ini, Pak. Nah itu saya sangat haru sekali, sangat senang sekali bisa ikut ujian. Nama saya muncul bisa ikut ujian itu ya alhamdulillah. Karena ninggalnya cuman tidak banyak Pak. Ninggal 7 teman kita yang belum. Rata-rata ya memang dari yang belum dikerjakan kayak media pembelajaran dan alatnya dan uji validitasnya itu yang belum. Itu tinggal 7 Pak. Nah kemarin itu yang keluar cuma 4. Alhamdulillah keluar 4 itu ada nama saya dan bisa ikut ujian. Setelah tirakat 20 hari, 10 hari. iya, tidur jam 1, bangun jam 4, besok kerja lagi, tidur lagi. Kan kalau di sekolah enggak mungkin ngerjakan Mbak saya, Pak, repot, ya kan? Kalau Bapak sendiri, apalagi guru produktif, jamnya ngeplot, panjang, overrule engine, kalau enggak ditemani anak-anak, hilang kop silindre, Pak. Dilepokno tas nanti khawatirnya sama anak-anak. Kan itu tidak mungkin kita tinggal untuk kita sambil ngerjakan tesis dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi 20 hari itu tujuan akhirnya Pak Sud untuk mengikuti sidang tesis. Iya, sidang tesis karena di Ya. pengumuman itu tanggal 25 goalnya Pak. Aduh 25 itu harus sudah setor tesis komplit pokoknya Pak, sudah siap diuji tesis ini. Nah, sudah saya kebut sampai 20 hari itu dan akhirnya tanggal 25 bisa daftar. Kemarin tanggal 28 diumumkan jadwal ujiannya. Seperti itu Pak. Iya. Tuh. Kira-kira dari 20 hari tadi Pak Sud yang Iya Pak. Ya. Menurut Pak Sud ini dari 1 sampai 10 ketika nanti sidang Pak Sud. Iya. Ya, kira-kira keberhasilannya berapa? Dari 20 itu Pak ya, setelah saya kejar setoran sampai malam, tingkat keberhasilan kalau menurut saya 9, di angka 9. Nah, di angka 9 ya memang. Karena kemarin yang uji kan profnya 2 Pak, profnya 2, doktornya 1. Jadi ya memang tingkat kesulitannya sudah nggak kayak skripsi dulu, masih enak yang uji masih MT kita aja menurut saya ya seringan lah mungkin pertanyaannya. Kalau S2 kan mungkin lebih ke pengembangan, manfaat kedepannya apa. Jangan sampai nanti ketika sudah magister membuat statement-statement yang mengacaukan, jangan sampai kan seperti itu tujuan goalnya. Nah, dari pertanyaan itu kira-kira saya mungkin di angka 9 untuk tingkat keberhasilannya karena sudah saya siapkan betul materi-materinya, semua medianya sudah saya siapkan, PowerPoint-nya juga saya siapkan dengan baik. Dan hari ini tadi masih saya sambi, ya, nggak kelihatan, Rek. Iya. Ya, saya Iya kelihatan itu, sampulnya kuning itu Pak. Ya itu sampulnya Pak, nah itu. Betul. Oke. Kalau lihat apa sampulnya kuning itu kan tandanya hati-hati Pak Sud. Ini akan diujinya nanti mudah-mudahan sidang yang kemarin itu yang tujuan akhirnya Pak Sud bisa berhasil dari 9 mungkin target 10 mungkin Pak Sud ya. Iya, kalau target sih memang kita goalnya kan 10. Tapi kita nggak tahu penilaian profesor nanti seperti apa. Kalau dari diri saya sendiri sih, saya mengira alhamdulillah sudah 9. Karena dosen pembimbing saya kemarin mengatakan, sudah bagus Pak, nilai dari profesornya saja. Gitu. Adakah gangguannya Pak Sud atau hambatannya Pak Sud? Kalau hambatan kemarin itu ada Pak. Kemarin itu ANBK, padahal siangnya itu saya ujian. Paginya itu ANBK, saya proktornya nyiapin jam 10 di WA sama dosen pembimbing, Pak ke kampus sekarang. Aduh ya apa Pak, dari Benowo ke Menanggal, gaspol Pak. Gaspol tanpa ada suaranya ya Pak Sud. Iya, untungnya saya pakai pedal listrik, jadi nggak pakai mampir pom. Dan untungnya lagi sudah saya setting pagi itu sudah saya cas penuh, malam sudah saya cas penuh, di sekolah sudah saya cas, tinggal aduh, nah, itu hambatannya aduh kok sekarang. Dan alhamdulillah sudah selesai, pas selesai jam 10 ANBK-nya itu.
Iya. Jadi mengurangi polusi udara Pak Sudi ya. Iya. Tapi dari hambatan tadi itu ternyata terpecahkan ya solusinya Pak Sudi ya. Alhamdulillah terpecahkan Pak, karena dari izin dari Bapak Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan juga mengizinkan saya ketika saya mau sidang. Karena kalau keluarkan memang harus ada surat izin dan lain sebagainya Pak. Saya tunjukkan surat tugasnya dan lain sebagainya untuk saya mengikuti ujian. Dan alhamdulillah sudah terpecahkan lah anggapannya hambatan-hambatan seperti itu. ANBK sudah selesai jam 10 tepat, saya langsung ganti baju, ganti kostum, hitam putih, berdasi, langsung gas ke kampus Pak. Itu. Setelah gelar MPD ya Pak Sudi ya. Iya, MPD Pak. Adakah prioritas setelahnya? Mungkin karena saya sering diminta untuk membantu di kampus Pak. Di sekolah saya kan ada kampusnya, karena sering diminta untuk menjadi dosen, asisten dosen, karena enggak enak nanti saya ngajari aja S1 lah, ini anak-anak juga mau S1 kan, nanti bagaimana tanggapan masyarakat lah, itu yang yang memotivasi saya untuk ya sebenarnya tidak disuruh karena cuma asisten dosen, tapi ya saya ya memperbaiki diri sendiri. Nah, anggap aja enggak etis nanti gurunya SMK, anak-anaknya ngajar anak SMK kan enggak itu Pak. Dari segi keilmuan dan lain sebagainya kan kurang kalau menurut saya itu. Kalau harapan ke depan sih ya mungkin mengembangkan media pembelajaran untuk anak-anak yang di bidang otomotif, khususnya saya kan ngajar di otomotif. Itu sesuai rencana yang Pak Sud inginkan ya. Iya, memang rencananya juga memang mengembangkan di otomotifnya, di pendidikan SMK. Tambahannya ini yang sampingnya ini ketika menjadi asisten dosen itu aja sih Pak. Tambahan, anggap aja tambahannya. Kalau tugas utamanya memang mengembangkan pendidikan di jurusan otomotif lebih tepatnya nantinya Pak. Di komitmen, termasuk itu komitmennya Pak Sud, selain mengembangkan media pembelajaran, kemudian membantu di dunia pendidikan. Kampus, iya, di kampus juga di dunia pendidikan Pak nantinya. Kira-kira yang bisa membantu Pak Sud untuk menjaga komitmennya itu seperti apa? Ya, oke. Yang bisa membantu mungkin Pak dari sisi pendidikan kalau di sekolah itu yang pasti kita harus support dari kepala sekolah, pimpinan, terutama yang ketika kita mengembangkan apa, kalau pimpinan kita tidak setuju, nah ini juga hambatan menurut saya itu. Nah, yang pasti support dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian Wakasek Kurikulum dan lain sebagainya, itu juga harus membantu kalau menurut saya. Dan Bapak Ibu guru yang di sini juga sebagai tambahan untuk support saya yang membantu. Itu kalau di sekolah. Kalau di kampus mungkin kaprodi jurusan nanti yang membantu mungkin bisa menaikkan jabatan menjadi lektor dan lain sebagainya seperti itu. Kalau di rumah membantunya ya mungkin keluarga di rumah yang pasti nanti waktunya sering terbengkalai gitu. Seperti itu Pak. Tapi untuk keluarga itu kan pastinya sudah bisa diatur. Iya Pak. Nggarap skripsi dulu Pak. Kalau masih bujang, masih single itu masih enak. Walaupun melekan sampai jam 4 subuh sih enggak apa-apa. Tapi kalau sudah berkeluarga itu berumah tangga itu agak aras-arasan gimana gitu lah. Itu juga nanti. Ada yang lain yang perlu disampaikan pada sesi ini Pak Sud? Iya, dan alhamdulillah iya dari pencapaian tadi Pak, setelah ujian yang saya lakukan dan alhamdulillah kemarin itu berakhir pukul 16, jadi pas setelah azan maghrib Pak, itu sudah selesai dan iya, dan saya senang banget 18 ya, dan jam 6 sore itu setelah sholat itu sudah plong rasanya setelah saya sudah mengikuti ujian, ya sudah tercapai lah apa yang saya inginkan itu anggap aja sudah terpenuhi ya. Jas alma mater sudah layak untuk digantungkan di lemari. Begitu Bapak. Jadi sangat lega sekali perasaan saya. Walaupun ya tinggal ada revisi-revisi sedikit. Itu memang tugas kita. Yang pasti sudah ujian, nilainya sudah
Ya menurut saya sih nanti dari 10 tadi itu ada saya dapat bisa nilai 9. Kalau dari kampus itu kan ada A, B, C, D, E. Mungkin ya sedikit member A itu amin lah. Ya, amin gitu aja cukup menurut saya itu. Kalau A nanti terlalu ya Pak, MPD nanti sawangannya meh podo dokter nanti. Nah itu khawatirnya Pak. Begitu Pak ya. Ya dari Dari sesi pertemuan gini. saya bisa tarik kesimpulan Pak Sud, mungkin dari depan tadi ada hal yang membuat gundah awalnya. Iya awalnya itu Pak. Juga dapat berita gembira ketika nama Pak Sud masuk di list untuk sidang ujian tesis. Iya benar sekali. Dari pencapaian itu ya mudah-mudahan 9 tadi bisa. Amin. Ya bisa berhasil memang 9 gitu Pak. Syukur-syukur 10. Iya. Tujuannya untuk membantu mengembangkan media pembelajaran dan iya di otomotif. Karena memang yayasannya satu yayasan Pak. Satu yayasan Pak, mulai dari SMP, SMA, SMK, S1, S2 juga. Kira-kira pada sesi ini perasaannya Pak Sud seperti apa tadi? Plong ya? Wah iya plong sekali Pak. Sebenarnya kemarin itu mau curhat-curhat ke siapa, istri juga sudah, tapi istri ya kita aja cuma sudah, tapi butuh teman yang sefrekuensi. Kadang itu tentang media pembelajaran kan nggak ada. Kalau SMK kan, nah ada Bapak ini yang di SMK, akhirnya kita bisa curhat tentang media pembelajaran sehingga lebih plong lagi rasanya Pak. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa nular ke saya Pak Sud. Amin, amin ya robbal alamin. Iya. Ya saya kira cukup untuk Pak Sud untuk hari iya. ini. Apalagi kita satu rayon Pak ya. Iya, nanti Bapak home visit di rayon saya. Bapak kan pengawasnya. Home visit di sekolah saya. Amin. Nanti saya kepala sekolahnya. Iya, hari ini amin, amin ya robbal alamin. Kegiatan yang ya lumayan memberikan motivasi juga bagi saya. Iya, pencerahan ya, lebih plong lagi setelah bercerita dengan rekan-rekan. Iya. Bisa kita akhiri Pak Sud ya. Oke, bisa Pak. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya hari ini sehingga saya menjadi plong setelah bercerita ke Bapak dan lain sebagainya ini. Iya. Semangat dan sukses Pak Sud. Siap, makasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.